Halo Sobat Kicauania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, di video kita kali ini akan membahas bagaimana caranya menaikkan volume murai batu kita di arena gantangan. Ya, memiliki volume yang keras, yang mencolok dibanding suara-suara lain di arena gantangan, menjadi salah satu hal yang penting ketika kita menggantangkan murai batu kita di arena gantangan. Karena memang murai batu yang memiliki suara yang keras ini akan bisa menembus suara-suara yang dikeluarkan oleh dari teriakan para penonton, bahkan maupun dari suara-suara yang dikeluarkan oleh murai batu yang lain. Sehingga dengan murai batu yang memiliki volume yang keras ini menarik perhatian juri untuk memberikan penilaian, ya, terlepas dari suara keras ini materinya seperti apa. Yang terpenting dengan volume yang keras ketika dikeluarkan ini akan menarik perhatian juri untuk mendekat dan menilai murai batu yang memiliki volume yang keras. Namun di hampir setiap gantangan hanya bisa dikatakan sedikit murai batu yang bisa menembus kebisingan daripada suara dari teriakan penonton maupun suara murai batu lain. Jadi dengan kata lain, ketika murai batu yang punya volume yang keras, ya tentu ini menjadi salah satu nilai lebih dibanding murai batu yang lain. Hanya memang masalahnya murai batu yang memiliki volume yang keras ini tidak banyak, teman-teman Kicauania. Jadi yang umumnya kebanyakan hanya volume yang standar, ya. Nah, apakah volume murai batu teman-teman Kicauania adalah salah satu yang memiliki murai batu yang bervolume keras atau bervolume tinggi? Kalau teman-teman ragu atau katakanlah volumenya standar, bagaimana cara menaikkan? Ada beberapa hal yang perlu teman-teman Kicauania ketahui. Yang pertama, ketika murai batu mengeluarkan suara yang keras, itu kalau didukung oleh materi yang dikeluarkan, materi tembakan. Sehingga ketika materi tembakan ini dikeluarkan, murai batu ini akan mengeluarkan satu tarikan nafas dengan nada yang tinggi dengan paruh terbuka maksimal. Berbeda kalau materi yang dibawakan adalah materi ngerol. Materi ngerol ini umumnya murai batu ini butuh nafas yang panjang untuk bisa memainkan materi ngerol, di mana materi ngerol ini adalah materi-materi yang sambung menyambung, sehingga murai batu ini harus betul-betul bisa mengatur nafas sehingga materi yang dibawakan ini bisa selesai sampai akhir daripada lagunya. Kalau materi tembakan, dia hanya butuh satu kali tarikan nafas dan langsung mengeluarkan materi tembakan tanpa harus berlanjut ke materi lagu berikutnya. Inilah yang membedakan mengapa murai batu yang volumenya keras ini umumnya membawakan materi tembakan, bukan materi ngerol. Nah, kemudian yang kedua, ketika murai batu ini dalam posisi overbirahi, ini cenderung materi yang dikeluarkan ini materi lirih, atau dengan kata lain materi merayu murai betina. Jadi teman-teman Kicauania bisa perhatikan ketika murai batu ini sedikit gaya sujud-sujud, biasanya dia akan membuka paruhnya itu tidak maksimal karena tujuannya adalah mengeluarkan suara-suara kecil, isian-isian kecil untuk merayu betina, sehingga umumnya volumenya pun tidak akan terlalu jelas terdengar oleh penonton maupun juri. Jadi sekali lagi
teman-teman kicauannya harus bisa pastikan bahwa murai batu tidak sedang dalam posisi over birahi, sehingga ini bisa jadi mengurangi intensitas ataupun kerasnya suara yang dikeluarkan murai batu teman-teman kicauannya. Kemudian suara yang lirih atau suara yang sedikit tipis atau kecil itu umumnya murai batu yang masih belum percaya diri untuk bertarung, sehingga dia hanya sebatas mengeluarkan suara kicauan, bahkan memang kadang-kadang ada materi tembakan ketika dia bersuara. Namun karena kurang percaya diri, murai batu ini tidak sepenuhnya mengeluarkan suara yang keras, karena masih ada sisi ragu-ragu murai batu ini apakah mau bertarung atau hanya sebatas ingin bersuara saja. Nah, kemudian di yang keempat, murai batu ini masih dalam usia yang muda. Usia muda ini biasanya ya salah satunya mentalnya yang masih harus beradaptasi, sehingga ketika bersuara pun suara yang dikeluarkan tentu tidak maksimal, karena adaptasi mental ini terhadap situasi di gantangan ini yang membuat murai batu ini tidak sepenuhnya ingin atau siap untuk bertarung. Kemudian kalau murai batu yang masih muda, umumnya di sepanjang saluran pernafasan ini yang memproduksi suara, sehingga ketika dikeluarkan lewat paruh, ini posisinya masih dalam keadaan tidak sepenuhnya matang atau stabil, masih sering berubah-berubah. Ya. Jadi suara yang diproduksi melalui paru-paru sampai ke paru ini masih cenderung tekanan udara yang ada di dalam ini tidak sepenuhnya bisa diolah dengan baik, karena memang dengan usia yang muda belum terlatih bagaimana caranya agar tekanan udara ini bisa di manage atau diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suara yang powerful atau suara yang besar. Ya, jadi kalau teman-teman kicauannya punya murai batu katakanlah lepas throttle, ini cenderungnya teman-teman kicauannya bisa perhatikan volume yang dikeluarkan tidak sepenuhnya powerful. Jadi teman-teman kicauannya bisa sedikit bersabar sampai murai batu ini betul-betul mabung untuk setelah pastol, berarti merah ke merah. Ya, biasanya cenderung kalau mabung merah ke merah itu cenderung kematangan daripada organ saluran pernapasan ini cenderung lebih bisa terlatih dan lebih matang, sehingga volume yang dikeluarkan lebih besar ya. Nah, kemudian murai batu yang memproduksi volume yang keras ini bisa karena dari saluran pernapasan ini tanpa ada hambatan. Berbeda kalau murai batu teman-teman kicauannya sedang berada posisi tidak sehat atau kurang sehat, katakanlah berlendir di sepanjang saluran pernafasan ini. Jadi produksi suara yang dihasilkan pun tidak akan maksimal. Ini bisa teman-teman kicauannya perhatikan ketika murai batu teman-teman kicauannya sedang membawakan materi lagu. Apakah kadang-kadang tersendat? Kalau ini tersendat bisa jadi ada masalah di sepanjang jalur pernapasan murai batu teman-teman. Bisa jadi masalahnya lendir atau bahkan ada luka di sepanjang saluran pernapasan ini. Ya, salah satu yang kita harus curigai ketika murai batu ini bersuara nyik-nyik. Ya, teman-teman kicauannya bisa pasti mengetahui suara nyik-nyik ini adalah salah satu indikasi murai batu ini sedang bermasalah di area tenggorokan atau saluran pernafasan. Ini bisa diobati dengan ramuan herbal seperti jahe ataupun obat-obatan herbal yang bisa membantu seperti antibiotik ya. Antibiotik itu juga bisa membantu, mungkin ada peradangan di sepanjang saluran pernafasannya. Kemudian kalau memang murai batu teman-teman katakanlah sudah berusia dewasa, sudah mapan, namun volume suaranya masih kecil, bahkan materi sebenarnya sudah dibawa materi-materi tembakan, sudah sebenarnya tidak dalam posisi sedang sakit tenggorokan, tapi suara yang dikeluarkan ini
masih kecil, apa yang teman-teman bisa lakukan? Ya, salah satunya adalah eh, menunggu sampai mabung berikutnya. Nah, disinilah mabung berikut ini teman-teman harus bisa melakukan perawatan ekstra. Katakanlah dari sisi pakannya harus betul-betul dibenahi, dalam arti dirubah dari hal yang biasanya. Karena memang di posisi mabung ini seluruh organ fisik ini cenderung berubah, dalam arti ada semacam meriset seluruhnya, mulai dari saluran pernafasan, materi, maupun mental. Jadi makanya kadang-kadang kalau burung murai batu yang posisi dari proses mabung sampai selesai, kalau kita tidak benar-benar melakukan atau memberikan perawatan yang benar-benar intensif, ini ada burung murai batu yang akhirnya jadi rusak, ya, sehingga kadang-kadang burung murai batu ini ya tidak bisa lagi digantangkan, harus menunggu mabung berikutnya. Tapi kalau kita betul-betul bisa merawat dengan intensif, katakanlah yang biasanya kita hanya melakukan perawatan ala kadarnya, setelah mabung ini kita ingin betul-betul selesai mabung murai batu ini ada perubahan ke arah yang lebih baik. Katakanlah misalnya kita lebih rajin memberikan ramuan herbal untuk membantu pernafasan ini semakin maksimal, atau terhindar dari penyakit, atau katakanlah dari sisi penjemuran, ya kita bisa menjemur dengan maksimal dalam arti tidak terlalu lama sehingga murai batu ini tidak mengakibatkan rasa serak di sepanjang saluran pernafasan. Nah, kita juga harus tahu proses-proses mabung ini seperti apa, jangan sampai yang masih dalam kondisi dorong ekor atau bahkan turun bulu sudah dilakukan perawatan-perawatan yang asal-asalan. Ini juga sangat mempengaruhi volume murai batu ini ke depannya setelah selesai mabung. Jadi hal-hal seperti ini yang mempengaruhi terlepas daripada fakta bahwa sebenarnya volume murai batu ini dipengaruhi oleh genetik atau bawaan lahir dari terah indukan. Ya, kalau dari terah indukan sebenarnya itu nilai plus buat kita ya. Kadang-kadang tanpa dilakukan perawatan yang macam-macam, volumenya memang sudah keras. Tapi kita berbicara dalam hal ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan volume murai batu kita di arena gantangan. Jadi itu ya teman-teman kicauannya sehubungan dengan bagaimana caranya meningkatkan volume murai batu di arena gantangan. Salam kicau mania.